Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman untuk bisa hadir di dalam forum ini. Mudah-mudahan ini menjadi saling sharing kita terhadap apa yang telah saya dapat kemarin tentang pengimbasan program calon guru penggerak. Jadi program ini mengapa kemarin hanya satu orang yang terpilih, mungkin itu random dari dinas, adalah untuk mengimbaskan budaya positif dan program guru penggerak supaya teman-teman guru mau mengikuti program guru penggerak tersebut gitu. Yang kalau kita lolos nanti 9 bulan pendidikannya. Jadi pemerintah melihat, kayaknya orang dinas itu melihat belum, yang kemarin ikut itu adalah belum ada guru penggeraknya. Jadi sekolah-sekolah yang belum ada guru penggeraknya maka diundang, lalu ada pengimbasan yang itu harusnya 9 bulan tapi dihabiskan dalam waktu 1 hari kemarin, dan saya harus menyampaikan lagi selama kurang lebih 1 jam ke depan. Judulnya memang penerapan budaya positif di SDN Ciracas 10. Jadi konsep intinya dari budaya positif adalah yang pertama ini perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, lalu ada motivasi perilaku manusia, positif kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, nilai-nilai kebijakan, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Teman-teman, apakah ada yang sudah tahu tentang ini? Nih, saya terus terang kemarin ada beberapa yang saya baru saya dapat, yaitu tentang ini, segitiga restitusi ini yang baru saya dapat. Nah, ini adalah cara menyelesaikan masalah yang terjadi pada siswa di sekolah. Mohon maaf ya Pak Ibu. Ya. Nah, ini adalah yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kalau dari bahasanya, universal itu adalah menyeluruh. Ya, menyeluruh. Jadi sesuatu yang besar, nilai-nilai universalnya kemudian menjadi nilai-nilai yang disepakati kita bersama-sama. Dalam sesi ini tujuannya adalah menjelaskan makna kontrol dari paparan teori Dr. William Glasser serta konsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua, menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya pada lingkungan. Nah, pertanyaan ini, ada beberapa pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada apakah menurut teman-teman jenis hukuman yang dapat mendisiplinkan anak yang selama ini kita lakukan, kira-kira apa nih yang teman-teman lakukan di kelas untuk anak-anak ketika mendisiplinkan anak, kira-kira apa hukumannya? Ya, boleh Pak Abdul, silakan. Ya, kalau hukuman fisik kita sudah ada larangan ya, jadi tidak boleh. Termasuk juga berupa hujatan, mengelan dan lain sebagainya. Makanya mungkin satu di antara yang menjadi pilihan adalah menulis. Iya. Ya. Menulis di sini maksudnya kita sesuaikan juga dengan tingkatannya. Kalau misalkan kelas rendah, menulisnya misalnya saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan kalau untuk kelas tinggi, menulisnya adalah membuat semacam esai atau uraian. Iya, baik. Ada teman-teman yang lain? Ada? Pak Abdul menulis, saya berjanji tidak akan melakukan perbuatan apa langgar gitu. Ada lagi teman-teman yang lain? Misalkan nggak ngerjain PR. Apa tuh yang teman-teman lakukan kalau di kelas? Mungkin ya, corona. Melakukan kita tidak selesai ataupun tidak menekan VIP, mungkin saya keluar dari kelas, melanjutkan menekan VIP di lorong. Ya, berarti meminta siswa untuk keluar kelas dan mengerjakan tugasnya sampai selesai gitu ya. Oke.
Kalau hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju atau enggak, teman-teman? Setuju ya. Lalu yang kedua, memberikan hukuman hal positif kayak tadi Pak Abdul, menulis, membaca ya. Terus kalau misalkan di agama Islam, mungkin Pak Wisnu suruh menghafal surat pendek gitu kan. Nah, memberikan, lalu ya ini karena terus membersihkan halaman sekolah atau suruh nyapu. Yang ketiga adalah apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa, iya. Penghargaan yang biasa lakukan itu kira-kira berupa apa? Misalkan ujian. Nah, adakah yang memberi barang atau memberi sesuatu? Ada ya Pak? Ya, kadang-kadang beri barang ya, yang keluarin kocek sendiri ya. Iya, gitu. Sebuah penghargaan. Perubahan paradigma teori ilusi. Nah, ilusi kontrol ini menurut tadi William, jadi ada ilusi guru mengontrol siswa. Ya. Lalu kira-kira ilusi guru mengontrol siswa. Siswa kalau guru nggak dikontrol, anak-anak semaunya, terus berantakan. Kalau nggak ada gurunya, kira-kira apa yang terjadi tuh pada kelas? Aur-auran, berantem, timpuk-timpukan dan segala macam ya Bu ya. Nah, kemudian ada ilusi bahwa membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Kamu makanya contohnya gini, kalau membuat orang merasa bersalah, makanya ingat jangan berbuat seperti itu. Kasihan mama kamu udah banting tulang, pagi-pagi jualan ke pasar. Kita sering nggak lakukan itu, mengingatkan supaya mereka akhirnya menyadari bahwa ya aku salah. Jadi niat kita adalah untuk mereka menyadari bahwa ingat loh, orang tua kamu tuh udah susah payah gitu kan. Bekerja keras untuk membiayai kehidupan kamu, maka itu menimbulkan rasa bersalah pada anak-anak. Nah, baik, ini Bapak Ibu, ini adalah disiplin positif menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Nah, ketika kita tidak bisa, kita kira-kira bisa gak sih Bu, Bapak Ibu mengontrol orang lain untuk melakukan sesuai keinginan kita? Gitu. Gak bisa ya kita mengontrol gitu. Misalkan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, mungkin ada kita, dia tidak lakukan. Mungkin nggak, ketika tidak ada kita, dia nggak melakukan. Iya. Jadi dalam perilaku yang tujuan ini ada teori motivasi. Nah, tadi nih teori motivasi itu untuk menghindari hukuman, ada mendapatkan imbalan, nanti kita bahas satu-satu, untuk menghargai diri sendiri. Lalu kebijakan universalnya akhirnya menjadi sebuah keyakinan kelas. Perubahan paradigma, stimulus, respon positif, teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Misal, di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti kita di sini, banyak ada 29 guru dengan kepala yang berbeda, pasti juga punya pemikiran yang berbeda. Bisa jadi ada berita A, lalu nyampenya C, D, E, F. Bisa jadi, bisa sampai Z. Yang akhirnya terkadang itu bisa memicu perpecahan, memicu prasangka buruk, dan lain sebagainya. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misal ada siswa kita yang tiba-tiba melakukan kesalahan, berbohong atau memecahkan sesuatu misalkan, menjadi sebuah itu kesalahannya. Kita lihat ya itu salahnya itu. Baik, saya lanjutkan ke makna disiplin. Disiplin Pak Abdul tiap hari nih. Disiplin, tepat waktu, pakai seragam, rambut gak boleh panjang. Nah itu kan disiplin ya. Kita udah punya
aturan sekolah Ciracas 10 dipasang di banner besar di sana. Nah, itu anak-anak tertarik sekali kemarin melihat saya lihat. Apakah mana disiplin? Nah, dari bahasa Latin, disiplina artinya belajar. Berasal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, mana disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau yang masyarakat Indonesia sekarang adalah makna disiplin adalah suatu yang harus dipatuhi. Gitu. Berarti kalau dia melanggar disiplin, melakukan kesalahan, ya, gitu. Baik. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah pendekatan yang mengolah perilaku individu, terutama kita kontennya sedang bicara tentang anak-anak. Ini adalah mengedepankan pemahaman, empati, dan komunikasi yang baik. Pendekatan ini berfokus pada memberikan pengarahan, panduan, dan konsekuensi yang sehat untuk mengajarkan individu tentang tanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Jadi disiplin positif ini yang ingin diciptakan oleh program guru penggerak untuk menjadikan anak melakukan kedisiplinan itu yang berasal dari diri mereka sendiri. Kesadaran dari individunya, dari seorang anak. Oh, jadi kalau gurunya keluar udah nggak ada lagi yang ribut, lempar-lemparan dan segala macam, tapi mereka tetap tertib. Nah, itulah bagaimana caranya kita membangun disiplin positif itu yang menjadikan anak-anak kalau nggak ada gurunya nggak kocar-kacir, tetap melakukan, tetap belajar sendiri, tetap belajar di rumah atau tertib di kelas. Pentingnya disiplin positif, ya, pembelajaran menjadi lebih efektif. Tapi sebelum saya melanjutkan, karena ini jam-jam rawan, saya mau kasih kopi buat teman-teman supaya nggak ngantuk. Nah, kopinya, kan teman-teman ikutin aku ya, gini. Nah, saya mau kasih kopi buat teman-teman, ya. Kitab nikmat mantap, bisa ya, ya. Nikmatnya pakai kol-kola kayak Pak Ustadz, nah, pakai kol nikmat, nah, gitu ya kan, ya. Oke, kita bikin kopi dulu, yuk, 1, 2, 3. Hitam nikmat mantap, ya, supaya teman-teman nggak ngantuk saya kasih kopi. Baik teman-teman, nih nilai kebajikan menurut Dr. William tadi masih dalam teori kontrol. Itu setiap perilaku perbuatan memiliki sebuah tujuan pasti. Saya ditanya, pertama tujuan hidup saya masuk surga, saya bilang gitu ya. Saya bilang terus tujuannya apa ya? Karena saya bekerja, ya saya ingin anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, cerdas, dan mampu menghadapi tantangan di era 2021 nanti, ya. Nah, itu deh saya jawab. Masuk ke nilai kebijakan universal. Ya. Kebajikan universal ini adalah prinsip moral dan etika yang diterima secara luas dan hampir setiap budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Nilai-nilai ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar tentang apa yang benar dan salah, serta bagaimana kita seharusnya berperilaku terhadap orang lain dan lingkungan kita. Jadi kebajikan universal ini menyeluruh, jadi apa ya, mendunia. Enggak mungkin aja saya orang Kalimantan, saya makan dalam keluarga berbaris sambil ngomong, sambil gini makannya. Mungkin di daerah Jawa menjadi suatu, itu kok nggak sopan ya makannya kayak gitu. Tapi di daerah saya itu biasa-biasa saja, rumrah-rumrah saja, ya enggak, gitu. Ya, ya ada yang kesel Pak. Jadi kalau makan sambil ngomong itu nyembur-nyembur gitu. Saya ya biasa aja, ya enggak. Kalau di Medan gimana Bu Desi? Sama, terus kita apain? Nah itu begitu. Tapi mungkin juga di Jawa enggak. Oh di Jawa saya punya kakak ipar, kalau di Jawa itu
sendok nyampe nggak kena piring. Nggak boleh bunyi Pak. Kalau tidur bajunya nggak berantakan, masih pakai gesper, begini aja tidur. Lalu pemahaman tentang kebaikan. Nilai-nilai ini membantu individu untuk memahami makna sebenarnya dari kebaikan, mendorong mereka untuk berperilaku baik terhadap orang lain. Pada akhirnya akan mengembangkan karakter yang holistik, menyeluruh. Nah, membantu mengembangkan karakter yang holistik termasuk integritas, kejujuran, dan keadilan. Banyak orang pintar di negara kita, apalagi banyak orang pintar tapi korupsi. Banyak orang pintar tapi nggak jujur, ya, terus mukulin orang lain. Nah itu banyak gitu. Itu pintar doang tuh, tapi karakternya tidak baik. Integrasi disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah ini integrasinya apa nih? Nah, pendekatan yang sangat efektif. Jadi dari disiplin positif menjadi pendekatan yang sangat efektif dalam pembentukan karakter ini. Mengintegrasikan disiplin positif dengan penerapan nilai kebajikan universal. Kebajikan. Ayo teman-teman, itu diem aja. Ya. Nah, jadi ya intinya mah kita mah mengajarkan inilah ya, mengajarkan nilai-nilai etika dan moral sambil memahami bahwa setiap individu itu memiliki potensi dan tumbuh belajar dari kesalahan mereka. Jadi ketika mereka mereview, merefleksi, makanya kalau di kurikulum Merdeka kan ada refleksi. Belum kurikulum Merdeka juga kita refleksi. Saya sendiri pun kadang enggak deh, mungkin setiap malam mungkin sebelum tidur merefleksi diri apa yang sudah saya lakukan hari ini, apakah ada kesalahan yang saya buat. Jadi itu nanti tujuannya ke situ. Nih, mereka akan belajar dari kesalahan mereka untuk memperbaiki diri. Nah, lalu manfaat pembentukan karakter melalui disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal bagi peserta didik. Yang pertama, ini akan menjadi karakter yang kuat. Lalu pemahaman moral, mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang yang benar dan yang salah. Kemampuan berkontribusi dan pengembangan hukuman yang sehat. Nah, ini dia. Ya. Mampu membangun hubungan yang sehat dan harmonis untuk orang lain. Ini. Nah, lalu memang kalau ketika kita menerapkan sesuatu yang baik, pasti mesti menemukan kendala-kendala. Kendala dalam penerapannya adalah ini. Ini kadang-kadang kita nggak konsisten. Kayak ibu-ibu mau cantik, tapi kadang-kadang si skincare nggak konsisten. Punya duit beli, kagak punya duit kagak beli. Saya itu. Kasih. Ya nggak. Tujuannya mah kurus, pengen diet. Kadang-kadang ya kita tetap aja. Iya enggak? Dia aku diet hari ini, tiba-tiba ada soto datang, ayo makan soto makan. Kan sama kita. Ada mie ayam pade, kita makan lagi. Nah itu. Ya, itulah yang dibutuhkan adalah kesabaran dan konsistensi. Ya, penerapan disiplin positif memerlukan kesabaran dan konsistensi tinggi. Pendidik dan orang tua harus berkomitmen untuk memberikan panduan dan konsensi. Jadi kan mendidik anak tidak seperti membalikkan telapak tangan ya, tapi di dalam otak manusia yang terbagi menjadi 3 bagian itu, jadi penerapan disiplin itu akan tersimpan di dalam memori otak korteksnya mereka. Mungkin saat di SD itu enggak anaknya gimana ya? Masih kurang bisa disiplin atau lain sebagainya, tapi nanti mungkin di SMP, di SMA bisa berubah. Terus terang saya menghafal Al-Quran itu yang saya ingat yang kecil. Waktu saya masih kecil. Nah, sekarang suruh ngapalin. Coba teman-teman begitu gak sih?
Apa saya doang lagi? Saya ngomong apa nih susah, bener kagak hafal-hafal tuh. Nah, jadi memang ini Mas golden age-nya karena kita udah hilang ya. Jadi tapi kalau di SD itu adalah apa namanya masa keemasan seorang anak itu adanya di usia dini. Maka perlunya kita melatih, menstimulasi itu dengan baik itu di SD gitu. Dan itu nanti akan tersimpan di sini dan suatu saat akan keluar bahwa oh iya saya harusnya seperti ini tidak seperti itu. Pengetahuan dan keterampilan. Terkadang pendidik dan orang tua mungkin memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam menggunakan pendekatan ini dengan efektif. Makanya ketika kita jadi orang tua, jadi pendidik, kita perlu belajar pedagogi, kemudian menjadi apa sih parenting education ya, juga kan harus ada kayak gitu. Nah ini dia. Karena kalau kita nggak bisa pakai strategi ini, pakai strategi. Ujung-ujungnya, ayo KJP ya. Kalau nggak benar KJP dicabut. Nah ujung-ujungnya gitu. Itu dia betul. Resistensi dari individu. Beberapa individu mungkin merasa resisten, kebal dah mungkin terhadap disiplin positif, terutama jika mereka terbiasa dengan pendekatan yang lebih otoriter. Anak yang biasanya digalakin di rumah, terus kita baik-baik, lemah lembut, lalu gak kena deh tuh, ya nggak ibu-ibu, nggak bapak ibu. Nah itu dia, karena dia udah kebal sama yang kasar, yang galak. Kayak ketika dia dilembutin, wah dia nggak, ini ngomong apa nggak kenal deh. Gitu. Ini tantangannya dalam penerapan kebajikan universal itu adalah perbedaan budaya. Nih budaya tadi, di Indonesia banyak banget ya. Berbeda budaya dengan budaya lain. Jadi pentingnya untuk memahami dan menghormati perbedaan dalam konten pendidikan. Lalu yang kedua adalah kesesuaian dengan perkembangan usia. Tidak semua nilai kebajikan universal sesuai dengan perkembangan usia individu. Jadi pendidik harus memperhatikan perkembangan saat menerapkan nilai-nilainya. Bisa jadi penerapan yang misalnya Bu Desti lakukan di kelas 1 itu tidak berlaku di kelas 5, di kelas 6. Nah, itu berbeda-beda berdasarkan usianya. Makanya seorang guru dididik dengan psikologi perkembangan anak, di pedagogi kayak gitu, mengenali bagaimana tahapan-tahapan perkembangan emosi mereka, perkembangan kognitif mereka seperti apa. Kesadaran dan pemahaman. Jadi tidak semua individu memiliki kesadaran dan pemahaman yang sama tentang nilai-nilai kebajikan. Pendidikan dan komunikasi yang efektif diperlukan untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Beda-beda, mungkin pemahaman saya tentang ini berbeda dengan Pak Abdul, berbeda dengan Pak Ronald. Gitu. Masing-masing kepala, masing-masing cara berpikir. Nah, ini refleksi dari materi yang tadi sudah teman-teman baca bersama saya itu, adakah sesuatu yang akan Anda simpan dan dipergunakan di kemudian hari? Adakah? Ya. Ada. Taruhnya di kulkas biar nggak basi, Ibu. Nah, lalu adakah sesuatu yang akan dibawa dan digunakan dalam waktu dekat atau sesering mungkin? Ya, iya. Di bawah ada. Nanti bisa dibuka sewaktu-waktu. Adakah sesuatu yang akan Anda buang atau Anda hindari setelah hari ini? Ya, ada ya. Harusnya ditulis tuh. Kalau saya kemarin suruh nulis. Oh, kita gak usah nulis ya. Baik, ini masuk ke sesi 2. Sesi 2. Saya tadi kopi saya apa ya? Saya mau kasih apa sama teman-teman lagi nih? Es krim aja deh, lagi dingin-dingin mah. Soalnya saya ketawa kalau kayak gitu. Ya, saya mau tepuk es krim, udah pernah waktu itu ya. Tepuk es krim. Jilat.
seger gitu. Ayo Desti, mau jilat-jilat udah lain ya. Ayo Bu Desti, ayo maju ke depan. Ayo berempat kita berempat. Iya, sini ya jilatnya di sini ya deh. Iya, ayo bareng-bareng tepuk es krim. Jilat, 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 seger. Ih, seger boleh. Ditambahin sama Pak Ustadz, ih seger. Baik, mungkin ini yang menurut saya sangat penting dari kemarin pengimbasan itu adalah teori ini. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apakah yang selama ini kita lakukan itu sudah benar? Apakah belum? Apakah masih ada yang perlu kita benahi? Nah, tujuannya adalah menganalisa teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan. Menjelaskan konsep hukuman dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Hati-hati salah mengucap. Melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktek penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungannya sendiri. Baik. Nanti materinya saya share teman-teman setelah saya lakukan ini. Nah, ini kemarin saya ditanya. Berarti saya sekarang bertanya pada Bapak Ibu, apa yang menyebabkan Bapak Ibu bersedia untuk mengikuti kegiatan pengimbasan pada modul PGN ini? Siang-siang, saya menjawab dengan jujur kemarin. Saya menjawab pertama itu adalah tugas dari dinas, ya, karena sudah ada surat tugas ya. Yang pertama, yang kedua adalah keinginan tahuan saya tentang CPG, ya, calon guru penggerak, program guru penggerak ini. Ya, keinginan tahu motivasi saya untuk belajar bagaimana meningkatkan kompetensi saya untuk menjadikan diri saya profesional dalam bidang keguruan kita ini, gitu saya jawabnya. Nah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak ketika mengikuti datang ke sini bagaimana? Membantu Bu Ika. Ya itu dia, bantuin saya ya, ini dia. Nah, baik, ini ada pertanyaan, jika di sekolah Bapak Ibu menjalankan peraturan atau keyakinan kelas sekolah, apa yang terjadi ketika warga sekolah? Pertama, mentaati atau mematuhi. Yang kedua, melanggar. Ini apa yang terjadi nih? Kalau kita punya peraturan di sekolah SD Cirata 10 tuh peraturannya banyak tuh kemarin. Nah, lalu apa yang terjadi kalau warga sekolahnya itu mentaati? Kita ngapain nih? Ya udah biarin aja gitu ya Pak ya. Biasa aja ya, nggak ada reward, nggak ada penghargaan. Lalu apa yang terjadi ketika ada yang melanggar? Langsung dikumpulin di lapangan. Iya, bisik-bisik tetangga, betul. Nah itu, ya ini yang kita perlu tanya. Nah baik. Nah ini dia teman-teman. Menurut Diana dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama adalah motivasi eksternal. Ini juga motivasi eksternal. Yang ketiga adalah motivasi internal yang tujuannya menjadi disiplin positif. Teori motivasi yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misal kayak saya datang kemarin pengimbasan karena udah ada surat dari dinas, saya motivasinya gimana? Ntar kalau saya nggak datang saya dihukum lagi.
ya nggak, dikasih SP atau dipecat sama Bapak Darmadi, dipindahin gitu kan. Karena ini berarti motivasi saya adanya di sini, menghindari hukuman gitu. Misalkan kita bersifat pengaruhnya itu penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Lalu penghargaan yang disebutkan tadi menjadi tidak efektif. Penghargaan dapat merusak hubungan. Ada dua besti, ya kan? Nah, yang satu dapat penghargaan, satu enggak. Ngambek. Ngambek. Ada yang ngambek. Nah, jangan ngambek karena temennya dapat dia enggak gitu kan. Kayak saya punya murid di silat ganda, Pak. Yang satu dapat beasiswa masuk ke WNJ, yang jalur prestasi. Yang satu nggak dapat. Karena jatahnya cuma satu. Akhirnya menjadi hubungan retak buat mereka, akhirnya pecah. Dari harusnya berprestasi kan berdua ya. Tapi kuotanya ternyata hanya satu orang. Jadi yang satu orang masuk, yang satu enggak. Nah, itu akhirnya jadi pecah, justru malah akhirnya merusak prestasi mereka. Itu DG gitu. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan adalah hukuman, dan penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kita dapat juara, makanya sekarang kan udah gak ada tuh ranking 1, ranking 2, dan nilai juga kita gak boleh share ke semua karena untuk menjaga psikologis anak yang lain. Jadi nilai itu per individu. Nah, ini untuk menghindari ini dia gitu ya. Saya cepet aja deh, nanti saya share ke teman-teman. Nah, penghargaan efektif yang jika kita inginkan melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek ya. Udah tuh ya, dikasih hadiah. Oh dia, kamu udah pintar, udah bisa jawab bu guru kasih permen. Nah itu contohnya, ini jangka pendek. Jika menggunakan penghargaan lain lagi dan lagi, orang tersebut akan tergantung. Nah ini dia tadi ya saya bilang, mana Bu, ntar saya dapat apa Bu? Besok dapat apa Bu? Lo kalau udah 10 saya dapat apa Bu? Nah itu. Jadi ini lagi dan dia akan tergantung. Nah, iya, kebiasaan. Dia ngarep jadinya gitu. Jadi kamu melakukan itu, oh enggak, aku nyapu nanti dapat hadiah dari. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri. Jadi kita melatih mereka untuk problem solve-nya, mereka menemukan solusi sendiri dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan gitu, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dia. Restitusi tidak hanya melibatkan murid, tapi juga kontrol, menyadari kenapa mereka melakukan tindakan tersebut. Jadi ini sebenarnya lebih ke pemecahan masalah. Ini nanti teman-teman kita bisa baca sendiri. Suatu yang menyakitkan harus terjadi akibat tindakan yang dilakukan. Ini sebuah hukuman. Ini identitas. Jadi dalam restitusi itu ada segitiga restitusi. Yang pertama mengidentifikasi nih identitas ini, lalu menanyakan penyebab dan bagaimana solusinya. Ya. Peraturan kamu harus, nah, yang harus dilakukan apa peraturannya, mampukah kamu melakukan, terima kasih. Nah ini bahasa ini. Apa yang kamu yakin, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi sebenarnya di bahasa. Nih. Murid akan menjadi membenci peraturan, lalu di sini murid akan menghormati peraturan dan menghormati peraturan untuk dirinya dan orang lain. Ya, dapat nanti kita terusin ini. Nah ini pendekatan untuk menerapkan disiplin positif. Nah ini dia. Bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, paksaan, menuntut, mencari kebutuhan.
Nah ini dia, fokus kepada karakter. Jadi membangun mereka menyadari kesalahannya sendiri. Cepet ya. Ini ada kasus nih teman-teman nih. Nah, panjang nih kasusnya. Nah, berdasarkan teori motivasi, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia antri dalam masuk kelas? Temennya. Karena apa nih? Ibu Ana selama beberapa minggu berhasil membuat muridnya berdiri di depan pintu. Sampai suatu saat Bu Ana sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja saat mau masuk kelas usai jam istirahat murid-murid kembali berebutan masuk ke kelas. Berarti ini karena apa? Dia tertibnya. Karena ini ya stiker bintang ini. Itu ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas waktunya yang harusnya bisa istirahat. Tapi teman-teman membantu saya untuk penyampaian pengimbasan calon guru penggerak. Dan pesannya adalah teman-teman yang belum ikut program guru penggerak diharapkan ayo ikut program guru penggerak gitu ya. Ayo teman-teman daftar yang muda-muda. Kayaknya udah tua ya, udah tua. Baik teman-teman, saya akhiri. Mohon maaf lahir batin dan terima kasih banyak Bapak Darmadi, Bapak Abdul, Bu Titi sebagai Wakil Kepala Sekolah. Saya mengucapkan terima kasih dan teman-teman menjadi guru istimewa dan bahagia semoga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke teman-teman. Hari ini hari Kamis. Tanggal berapa? 23 bulan November tahun 2023. Oke. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Biar pagi-pagi kita nggak ngantuk, kita kasih kopi dulu. Siapa yang mau kopi? Oh, saya nggak suka kopi, Bu. Sukanya mixu. Ya. Nyebut merek deh ya. Tepuk es krim apa tepuk kopi? Tepuk kopi. Gimana kalau tepuk kopi? Hitam. Terus? Lupa ya. Hitam. Terus apa lagi? Nikmat, mantap. Ayo lagi ya. Ya, kita kasih kopi, tepuk kopi. Apa? Hitam, nikmat. Nikmat gini nikmatnya. Lupa lagi ulang lagi. Ayo, kasih kopi. Hitam, nikmat, mantap. Kesepakatan kelas yang kita sudah buat di semester 1 kemarin, kita akan mereview kembali di semester 2 ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Apa itu? Keyakinan. Kalau kita yakin berarti kita kira-kira teman-teman apa? Kalau udah diyakini bisa nggak digoyahkan? Bisa nggak? Ya. Nah, nggak bisa. Teman-teman gini, misalkan kemarin kita kesepakatan kelasnya apa aja? Ayo. Supaya kelas kita menjadi nyaman kita belajar. Supaya pelajaran yang Ibu berikan cepat masuk diserap di dalam otak kamu. Ayo. Raise your hand, tunjuk tangan. Apa? Ayo tunjuk tangan. Apa? Ayo. Iya, bicara sopan. Apalagi? Aduh, ya Yulia. Buang sampah pada tempatnya. Karena kalau buang sembarangan yang piket kesel.
capek temennya. Baik, teman-teman, sekarang Bu Ica akan membagikan sticky note-nya. Lalu teman-teman tulis di situ. Mana tuh? Mana tuh kertas aku? Nih, ya. Silakan ditulis di sini. Keluarkan alat tulisnya. Nanti teman-teman tulis, kamu mau apa di sini? Nah, di kelas ini mau apa supaya kamu berteman juga nyaman, belajar nyaman, enak ya. 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 Jangan terlalu kecil tulisannya, nanti aku tidak bisa membaca. Ya. Yang udah boleh ditempel di depan, di kertas yang sebelah kiri. Ya, yang sudah boleh tempel di sini. Nanti kita lihat. Oke. Apa sayang? Ini yang gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang nggak masuk berapa orang? 2 orang. Berarti 29. Siapa? Oh, oke, Dennis ya, lupa. Coba ini Jefferson. Memiliki meja yang lebih bagus. Mempunyai stop kontak di belakang untuk ngecas. Ngecas apaan? Emang kamu bawa HP? Emangnya itu kafe? Aduh, Oke. Teman-teman kita lihat ya. Lihat ke teman-teman bikin apa ya aja nih. Membuang sampah pada tempatnya. Jangan main lari-larian di kelas. Bu Ica klasifikasi ya. Mana teman-teman yang buang sampah, buang sampah di tempatnya, terus melaksanakan piket kelas. Itu kira-kira menurut teman-teman kata apa yang bisa kita ambil dari itu kesepakatan yang tadi teman-teman bikin? Itu menjaga apa? Menjaga kebersihan. Oke, menjaga kebersihan. Oke. Kita buat keyakinan kelasnya yang pertama menjaga kebersihan. Kita tulis sini ya. Yang pertama tadi menjaga Nah, kita lihat lagi di sini. Ada apa lagi di sini? Tidak lari-lari di kelas. Apalagi? Tidak ngatur-ngatur. Tidak coret-coret meja. Kira-kira apa tuh teman-teman? Ayo, kata-katanya. Jangan ngata-ngatain. Jangan bersuara keras. Jangan teriak-teriak. Kira-kira apa? Kita cari kata yang mewakili itu semua. Nggak teriak-teriak. Bicara yang sopan. Gimana tuh? Bisa nggak kita ambil? Bicara pelan dan sopan. Boleh? Sepakat? Yakin? Kita tulis ya. Bicara pelan dan sopan. Mengerjakan tugas tepat waktu, mengerjakan PR, itu juga sikap bertanggung jawab. Oke, kita tidak bertanggung jawab. Gimana? Kita tepuk cinta dulu deh, ya. Tepuk cinta. Cin, lemas, tak. Banyak cinta. Nah, jadi sesama teman, sama bu guru, sama murid-murid itu harus saling sayang. Itu. Jadi apa nih? Kita tulis di sini.
Hah? Apa ya? Saling? Boleh, saling menyayangi. Nah, apa lagi? Kita lihat di sini ya. Ah. Oh, mengucapkan terima kasih. Mendengarkan guru menjelaskan. Oke. Teman-teman, ketika teman-teman menghargai mendengarkan Bu Guru, terus Bu Guru mendengarkan teman-teman bicara, itu apa? Kata apa yang kita ambil? Saling menghargai, respect the others ya. Kan Bu Ica suka bilang, respect me ya. Kalau ada orang lain yang berbicara, teman-teman mendengarkan. Gak enak kali kan kita dicuekin ya kan Andini? Ya kan? Kamu kan gak suka kalau dicuekin kalau ngomong, ya enggak? Oke. Apa tadi? Apa tadi? Iya, menghargai ya. Iya. Saling hormat dan menghargai boleh? Iya. Oke. Menjaga kebersihan, bicara pelan dan sopan, bertanggung jawab, saling menyayangi, menghormati dan menghargai. Ketika teman-teman datang tepat waktu, masuk sekolah jam berapa? Jam 7. Jam 6.30 pakai seragam. Kira-kira itu teman-teman apa itu? Perilaku apa? Ayo, masuk kelas tepat waktu, dari istirahat maka disiplin, betul. Hari ini pakai baju olahraga, lalu pakai baju batik, walaupun celananya ada yang nggak ganti. Ya, baik, oke. Kita sepakati ya, disiplin, oke. Oke teman-teman. Baik, ini coba kita baca bareng-bareng. Kita buat keyakinan dalam diri kita sendiri, ya, dalam diri kita masing-masing. Kita bisa jaga kebersihan. Terus bisa bicara pelan dan sopan. Nah, kita bertanggung jawab, saling menyayangi, menghormati dan menghargai dan disiplin. Dari semua yang teman-teman inginkan di sini, kesepakatan yang kamu inginkan di kelas ini, kita kelompokkan menjadi nilai-nilai kebaikan yang kita tulis di sini. Ya, kita sepakat? Kelas 5B sepakat gak nih? Sepakat. Yakin? Bisa nggak kita lakukan ini? Hah? Kalau insya Allah 99% iya loh. Ya, sepakat? Yakin dong, bisa menjadi pribadi yang baik, menjadi pendengar yang baik nih. Ya, saling menghargai. Ya, oke. Ayo, coba kita baca bareng-bareng semuanya. Satu, ayo. Keyakinan kelas 5B. 1. Menjaga kebersihan. 2. Bicara pelan dan sopan. 3. Bertanggung jawab. 4. Saling menyayangi. 5. Menghormati dan menghargai. 6. Disiplin. Oke, good. Nah, sekarang ini ada berapa kelompok nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ini kan ada 6, ada yang 2. Teman-teman, Bu Ica kasih kertas. Silahkan kamu hias. Misalnya kamu di sini kelompok 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, nanti kelompok 5 bikin 2. Karena ini ada 6 kesepakatan. Kamu buat yang 1 menjaga kebersihan. Nah, kamu hias dia tuh. Kira-kira boleh nggak digambar? Boleh nggak? Menurut kamu boleh nggak gambar? Boleh? Boleh. Yang berkaitan dengan kebersihan, ya nggak? Kira-kira apa tuh kebersihan?
Ada gambar apa? Nah, gambarnya nggak terlalu jauh dari tulisan ya. Nanti kan digunting mau ditempel di sini nanti. Nih, nomor 1, keyakinan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo. Pakai kenapa tuh jatuh tuh? Apa? Haris mau gambar apa emang? Tahu Bu, dia ngomong dulu dari tadi. Ntar gambar. Haris bikin. Udah. Kalau udah lah, nanti kan kita mau gunting di sini. Satu aja. Kamu kan itu. Kamu kan tulis aja di sini. Tulisannya bertanggung jawab. Ntar kita gunting. Udah bertanggung jawab aja, nggak usah digambar. Nggak apa-apa. Ayo udah. Ditulis aja tulisannya. Nanti hiasnya sekalian di situ aja. Udah? Hah? Organik apa lagi apa? Organik, non organik apa ya? Medis ya? Coba. Satu lagi apa lagi ya? Udah gak apa-apa. Nanti kita ini waktunya habis. Nggak sehat. Nggak sehat. Nah, nanti teman-teman boleh gunting. Nanti diisi lagi. Aduh, gak apa-apa. Nanti ditambahin. Tambahin gambarnya, tempel di situ. Tempel pakai ini aja nih, pakai ini. Ya, nih. Pakai ini aja. Bisa kan? Nih, tempel dulu. Nih, ini bukan boleh tempelin. Nih, sebelah situ ya. Oke, dah. Kita rapiin nanti. Ayo, kelompok 2. Ditulis aja nak, ditulis aja. Nanti digambarnya nanti. Tulisan. Ayo 2, 3 tulisannya aja dulu ini. Atas samping apa yang Di sini aja, di sini dekat, jangan jauh-jauh. Nah, kan nanti mau digunting sama Bu Guru. Nah gitu, boleh. Soalnya kalau sebesar-besar ini kira muat gak? Nggak muat kan? Apa boleh? Bu, sekalian mau ngeliat tempat sampah yang satu lagi. Jangan itu, sakit ntar. Ayo, Sipa, tempel. Gunting di sini aja. Haris apa? Ayo Wi. Awalnya mau ditebelin nih, sudah kapan ditebelin? Ntar aja tebelinnya. Lu gambar dulu yang gunting. Gak usah digambar dulu, ntar aja. Apa-apa nggak digambar. Kita gunting itu buat tempel di situ. Kalau gede-gede juga nggak muat.
Ini, ininya aja sayang. Ininya aja yang ini. Nih. Ini gak usah. Kan guru udah bikinin di situ. Hah? Gak ada. Kamu lem. Ayo. Oke. Sini. Nah, terus ini kosong. Oh, orangnya. Hah? Apa? Apanya? Ya, ini awalnya jangan di sini. Di sini aja ya. Nah. Pinjam lem dong. Oke. Pakai putar. Oke. Ini pindahin sini aja nih. Kan ini kita itu digabung. Nah, tadi lemnya. Ayo salim Ini nanti kamu tempel lagi ntar ya. Bisa soalnya waktunya kelamaan ntar. Ayo waktu. Ayo teman-teman cepat, udah time is over now. Iya. Ayo dua ayo nak, udah tulisannya dulu nak. Ayo ditempel di situ. Come on, get hurry. Ya. Taruh sini. Ayo. Nih gunting. Udah? Ayo Nandini. Ayo. Setelah kita tempel, keyakinannya mau kita tanda tangani bersama-sama bahwa kita sudah melakukan kesepakatan bersama dengan keyakinan ini. B apa B3? Iya. Nih. Saling menyayangi nomor berapa? 4. Ica sini. Sipa. Sini dulu. Ya, pegangin dulu. Dua ya. Bicara pelan 2 ya. Sini. Apa saya? Taruh. Ikutan sini aja biar muat. Ke sini aja. Terus apa lagi? Bertanggung jawab, bicara sopan, saling menyayangi, oke.
Terus nah, disiplin mana disiplin? Disiplin belum nih? Disiplin belum? Nandini. Nandini mana Nandini? Aiza mana kelompoknya? Belum nih. Kita kan udah punya keyakinan bicara sopan. Ayo sayang. Ayo satu lagi. Sip. Ayo. Silakan duduk. Kita mau penandatanganan keyakinan kelas karena kita sudah bersepakat kita mau tanda tangan. Surat perjanjian. Ya. Ayo. Tanda tangannya pakai spidol ini. Ayo. Pendengar yang baik. Ya. Ayo, kelompoknya Rio dulu tanda tangan di sini. Tapi tanda tangannya tidak usah terlalu besar-besar ya, karena supaya muat di sini nih. Nah. Iya. Enak, namanya kecil, namanya pendek, panjang. Tapi mau gede, gimana? Panjang. Nih, kecil aja kecil. Sini, supaya muat urutan. Iya. Dah. Sip. Sebelah sini. Muat. Gila kan datang saja tadi. Apa aja nama boleh. Ayo, yang lain duduk. Ayo. Oh, nama aku panjang gimana? Bisa. Kalau nama panjang gimana ya? Ya, terus. Ayo. Bawah. Ya, sini aja urutan. Oke. Nggak apa-apa. Ayo. Nah, apa aja boleh. Dah. Baik, nanti diteruskan teman-teman ya. Dah, ayo silakan duduk dulu. Oke. Ini sudah ditandatangani kesepakatannya. Nanti teman-teman tanda tangan semua ya. Baik. Ya, kesepakatan ini sudah kita buat semuanya menjadi keyakinan kelas. Kita ulangi sekali lagi ya. Kita baca sama-sama dan yakinkan dalam hati kamu bisa lakukan ini. Yuk, 1, 2, 3. Keyakinan kelas 5B. 1. Jaga kebersihan. 2. Bicara pelan dan sopan. 3. 4. 5. 6. Oke, baik ya. Terima kasih teman-teman. Kita sudah selesai membuat keyakinan kelas dan Bu Ica berharap selama 1 semester ke belakang teman-teman bisa lakukan ini dan bertanggung jawab. Ya, baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membuat keyakinan kelas dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil
alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi